Ya, kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari warganet seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab. Dan sudah bergabung melalui sambungan Skype spesialis paru-paru Dr. Dia Handayani. Selamat sore, Dokter Dia. Selamat sore. Baik, Dok, COVID-19 ini kan menyerang beberapa organ penting dan salah satunya pernafasan ya. Dan untuk menangani serta juga kedepannya sebagai pencegahan, para warganet bertanya nih Dok. Langsung saja kita ke informasi atau pertanyaan pertama ya Dok ya. Oke. Dari @itshlwarania. Ini ngomongnya Gan sih, tapi kita sebut Dok aja ya. Dok, kalau batuk gara-gara terinfeksi virus COVID-19, apakah sama sakitnya dengan batuk gara-gara TBC? Terima kasih. Ya. Jadi gini, ada model batuknya sih mungkin sama ya, tapi kalau TBC itu lebih sifatnya kronik. Jadi batuknya dia lebih lama. Sedangkan kalau pada COVID, saya lihat dia kan penyakit akibat virus ya, sehingga batuknya tidak lama. Jadi bahkan beberapa pasien hanya sesekali saja batuk, berbeda dengan akibat COVID pada TBC. Oke, Dok, kita ke pertanyaan kedua kalau begitu langsung ya. Dari Adinda Ceta, ini menanyakan, Dok, apa perbedaan gejala COVID-19 dengan sakit flu biasa? Kalau memang belum ada obat antibiotiknya, mengapa bisa pasien yang pernah terpapar COVID-19 ini bisa dikategorikan sembuh? Jadi pada dasarnya yang namanya virus itu memang dia sebenarnya merupakan penyakit yang self-limited. Jadi kemampuan imun badan kita itu kalau dia optimal, dia mampu mengeliminasi atau mencegah pertumbuhan virus di dalam tubuh kita. Nah, disinilah mengapa pada COVID-19 sebenarnya faktor utama adalah respon tubuh. Itulah mengapa pada orang tua dia jauh lebih berat daripada pada orang yang tinggi. Jadi sembuhnya ya benar sembuh karena memang pertahanan tubuhnya optimal. Jadi berarti kita harus pastikan imunitas dalam tubuh kita ini terjaga ya Dok ya? Ya. Oke, Dok, selanjutnya dari @beben Radulovic ini menanyakan, apakah benar kalau misalkan penyakit COVID ini sudah parah, paru-parunya bakal terisi nanah, Dok? Jadi sebenarnya gini, yang namanya infeksi paru itu akan melahirkan, mengeluarkan ya, jadi dari paru kita akan mengeluarkan yang namanya sel-sel inflamasi. Sel-sel inflamasi ini kalau dia akibat bakteri, dia bisa berupa nanah. Tapi kalau pada virus ini sebenarnya sih dia bukan berupa nanah ya, tapi memang itu sekret gitu ya. Yang kalau kita lihat ya mirip-mirip. Tapi memang masing-masing penyebab infeksi akan membuat sekretnya yang berbeda. Tapi memang virus ini bisa menghasilkan, kalau menumpuk banyak ya sekretnya ya nampak seperti yang. Nah itu sebenarnya sama juga dengan dahak gitu ya, tapi memang kalau makin parah tentunya kekentalannya akan semakin parah. Oke, Dok, ini terakhir ya dari warganet, dari Lia Ail 28. Dok mau nanya, kalau penyebaran COVID-19 itu lewat droplet saja, apakah bisa menyebar lewat makanan atau jajanan pinggiran yang dibuat oleh tangan? Jadi gini, dia memang menular lewat droplet. Tapi kita harus perhatikan kalau kita membeli makanan yang dijual di pinggiran. Apakah misalnya penjualnya menggunakan masker? Kita kan nggak pernah tahu, atau orang yang berada di sekitar tempat jualan itu, misalnya yang membeli juga sakit, tidak menggunakan masker. Nah, itu bisa saja dropletnya jatuh pada saat makanan dihidangkan tanpa ditutup. Untuk itu kalau menurut saya, kalau ingin membeli makanan, belilah makanan yang tertutup. Kemudian saya menganjurkan ya kepada para penjual makanan, sebaiknya seluruh makanan yang dijual itu ditutup. Kemudian ketika menyajikan, membuat, menggunakan. Oke, ini berarti jadi catatan untuk para penjual jajanan ya, untuk menutup secara pasti itu jajanan yang dijual ya. Dok, ini ada terakhir juga nih titipan pertanyaan. Kan banyak yang beredar di media sosial nih terkait dengan apakah air garam itu bisa nggak sih mengobati gejala COVID-19 yang terjadi pada pernafasan, batuk-batuk seperti itu? Pada prinsipnya air garam bukan mengobati ya, tetapi air garam itu kan menjadi semacam pengencer dahak, misalnya orang menggunakan itu.
tapi bukan dalam hal dia menjadi obat, tapi membantu kita mengurangi dahak yang tidak hanya pada COVID, tapi bukan sebagai antivirus. Oke, berarti digunakan tapi bukan buat antivirus seperti itu ya dok, harus ada perawatan lanjutan. Terima kasih banyak Dokter Diah atas waktunya sore hari ini bersama dengan CNN Indonesia News Update. Sehat-sehat selalu dok. Terima kasih.